Pemirsa, KTT World Water Forum ke-10 di Bali akan secara resmi dibuka. Forum Air Dunia kali ini mengangkat tema Water for Shared Prosperity atau air untuk kesejahteraan bersama. Apa saja agenda KTT World Water Forum? Jurnalis Metro TV Marcelina Tumundo akan melaporkan langsung dari Anda dari Kabupaten Badung, Bali. Selamat pagi Marcelina, apa saja agenda World Water Forum usai dibuka secara resmi pada hari ini? Usai dibuka pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah nanti, KTT World Water Forum akan langsung dilanjutkan dengan high level meeting atau pertemuan setingkat kepala negara yang akan membahas terkait dengan sejumlah isu-isu terkait dengan tata kelola air, manajemen air, dan bagaimana KTT World Water Forum ini bisa menghasilkan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan sumber daya air. Selain itu, Gemma dan Febrian setelah digelarnya high level meeting, nanti juga akan ada opening atau pembukaan untuk pameran yang akan menunjukkan berbagai proyek terkait dengan air, baik itu dari pihak pemerintahan atau pihak swasta yang juga akan digelar di kawasan Nusa Dua Bali. Kemudian bersamaan dengan digelarnya adanya pameran tersebut, juga akan dilakukan pertemuan setingkat menteri atau ministerial meeting yang akan membahas sejumlah tema-tema terkait dengan tata kelola air, dan juga ada sesi pembahasan politik begitu yang akan menjadi tempat atau momentum untuk bisa para menteri ini saling bernegosiasi dalam mencapai kesepakatan dari KTT World Water Forum. Selain acara atau agenda terkait dengan pertemuan-pertemuan dalam KTT World Water Forum tanggal 20 Mei ini juga akan dilakukan leaders visit atau kunjungan dari para kepala negara atau pejabat setingkat kepala negara ke Taman Hutan Rakyat atau Tahura Ngurah Rai yang terdapat sejumlah pembudidayaan bakau atau mangrove. Nanti diagendakan Presiden Joko Widodo bersama dengan sejumlah kepala negara akan melakukan penanaman mangrove bersama-sama sebelum nantinya mereka melanjutkan agenda KTT World Water Forum di hari-hari berikutnya. Dan Gemma, Febrian, untuk hari ini diagendakan pula terkait dengan opening ceremony atau upacara pembukaan. Seperti Anda sampaikan tadi bahwa CEO dari SpaceX, Elon Musk, ini sudah berada di Bali. Ia juga diagendakan akan memberikan semacam keynote speech begitu untuk menyampaikan concern atau perhatiannya terkait dengan isu air yang menjadi tema dari KTT World Water Forum ke-10. Nah, untuk bisa memastikan berjalannya KTT World Water Forum ini dengan aman dan tanpa adanya gangguan dari pihak pengamanan baik itu Polri, TNI maupun unsur pemerintahan daerah setempat juga sudah berkoordinasi, bahkan sudah melakukan persiapan dari beberapa bulan sebelum ini untuk bisa mengamankan KTT World Water Forum. Total kalau dari kepolisian ada sebanyak 5.791 personel yang diturunkan dan sudah diaktifkan operasi Puri Agung 2024. Untuk pengamanan dibagi ke dalam beberapa lapis, tepatnya ada 3 ring yang ditentukan. Untuk ring yang pertama atau yang bertugas untuk mengawasi berjalannya agenda untuk para kepala negara atau tamu VVIP, ada Pas Pampres di sana di ring 1, kemudian di ring 2 ini didukung dengan kekuatan dari TNI, sementara di ring 3 ada dari Polri atau Operasi Puri Agung 2024 yang juga mengawal perjalanan dari para tamu negara dan delegasi. Selengkapnya terkait dengan pengamanan KTT World Water Forum, kita dengarkan bersama cuplikan pernyataan dari Kapolda Bali, Irjen Polisi Ida Bagus KD Putra Narendra, sekaligus yang juga merupakan Wakil Kepala Operasi Puri Agung 2024. Berikut ini. Pengamanan dibagi menjadi 3 ring. Itu ada ring 1 dari Pas Pampres, ring 2 nanti dari TNI sebagai pengamanan wilayah, dan ring 3 itu Polri, menyangkut objek-objek, venue maupun pengawalan, rute dan parkir. Itu kami dari Polri yang sudah digeladikan, sudah dilatihkan dan dicek oleh pimpinan juga dengan satgas-satgas yang ada juga, ada 8 satgas untuk membackup benar untuk kegiatan ini. Untuk respon dari masyarakat tentunya mendukung sekali dari kegiatan World Water Forum ini. Justru masyarakat membantu dengan mengamankan wilayah masing-masing dengan sosialisasi kita bersama stakeholder, terutama dari
TNI maupun Pemprov juga yang sudah kita lakukan koordinasi. Mereka justru senang dan menjadi wisata Bali ini menjadi lebih bergairah. Tentu ingin aman sekali, sinergi dengan kearifan lokal, pengamanan seperti pecalang itu membantu kita di destinasi-destinasi itu. Demikian Gemma dan Febrian kembali ke studio. Ya, Marcel, kemudian satu lagi, apa capaian yang ditawarkan Indonesia dalam gelaran KTT World Water Forum ke-10 ini? Ya, sebagai tuan rumah, Indonesia akan menawarkan ada 4 hal pokok yang diharapkan bisa menjadi hasil dari KTT World Water Forum ke-10. Yang pertama adalah Indonesia mengusulkan dibentuknya Hari Danau Sedunia. Kemudian Indonesia juga mendorong agar dapat dibentuk Center of Excellence atau pusat untuk penelitian, pusat untuk pendidikan dan juga pengembangan terkait dengan isu-isu air dan juga perubahan iklim. Selain itu, yang ketiga, Indonesia juga akan mendorong adanya Integrated Water Resources Management atau tata kelola air yang secara terintegrasi ini bisa disamakan di berbagai belahan dunia. Selain itu juga Indonesia akan mendorong adanya 100 proyek terkait dengan air, yang mana proyek ini sudah dikurasi oleh pihak sejumlah kementerian di Indonesia seperti Kemenko Marves, kemudian Bappenas dan juga PUPR. Proyek-proyek ini diharapkan bisa disepakati dan juga dilaksanakan dari dimulainya KTT World Water Forum ini. Selain itu, Febrian dan Gemma, terkait dengan hal-hal pokok yang sudah menjadi target dari Indonesia ini yang akan ditawarkan dalam KTT World Water Forum, disampaikan pula oleh Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tariat bahwa KTT World Water Forum ini menjadi ajang yang begitu penting karena akan membahas terkait dengan target pembangunan berkelanjutan atau SDGs ke-6, track yang membahas secara khusus terkait dengan air. Dan menurut Indonesia sebagai tuan rumah ini juga menjadi target yang penting karena nampaknya di beberapa negara belum mencapai target atau belum sesuai dengan target soal SDGs air ini. Misalnya saja kalau untuk Indonesia ini sudah mencapai 66%, tetapi ada beberapa negara yang belum cukup mencapai target sampai dengan tahun 2030 nanti, atau secara umum baru mencapai 12% saja sebelum tahun 2030 ini. Sehingga ini menjadi perhatian dari dunia termasuk dari Indonesia, dan isu air ini juga menjadi penting karena berdasarkan data dari UN Water di tahun 2022 saja ini masih setengah populasi dunia mengalami kekurangan sumber daya air. Dilatar belakangi oleh isu kekurangan air inilah aksesibilitas air bersih yang juga masih sulit di berbagai belahan dunia, maka Indonesia akan mendorong adanya kesepakatan-kesepakatan dari KTT World Water Forum ke-10. Kita nantikan bersama opening ceremony yang akan digelar hari ini. Demikian Gemma dan Febrian. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.